Selamat pagi dan kembali lagi bersama Keren. Mari kita bahas market ya. Harga emas berada di 2066,67 ya. Sekarang emas lagi uji atas ya, lagi koreksi ke atas. Dan ini lagi lawan EMA 50 ya, seberapa kuat dia bisa break ya. Kalau nggak bisa break, dia bisa ke bawah lagi ya. Uji support ya. Di sini low-nya di sekitar 58 ya. Dan juga ada resistance high-nya di 2074 atau 75. Apakah emas mau uji lagi resistance 2075 ya? Tapi sebelum dia uji sini, dia harus melewati dulu 2070 baru bisa lanjut ke 75 untuk uji resistance ya. Jadi di sini ada poin untuk ambil sell di 75. Apakah dia bisa break? Kalau nggak bisa, dia bisa turun, tinggal dipantau aja. Kalau memang agak potensi bisa break, bisa cari di area 80-an ke atas. Di sini juga adalah zona zona sell ya. Dan juga kemarin dia sempat cari high sekitar 88, langsung dia lanjut turun bertahap ya. Terus hubungan kemarin Jumat penutupannya kan masih sell, berarti kekuatan ngesengan masih ada. Jadi apakah hari ini dia bisa ambil kembali lagi ke momentum buy? Kalau dia tidak bisa, akan lanjut turun lagi ya. Dan pertahanan support berada di demand 53 sampai 46. Di sini adalah demand dan juga ada trend line ya. Seberapa dia bisa bertahan di sini ya. Kalau ada potensi bertahan di sini adalah zona untuk buy ya. Dan sebelum dia ke sini, dia uji dulu di demand di sini 58 ya. Di sini pertahanan terakhir, kalau sampai di atas tidak bisa, dia akan uji balik lagi ya. Dan yang paling posisi low risknya itu adalah di demand sini ya. Low di sini. Dan di sini ada 33, di sini ada zona support, dan terakhir lagi 2015 ya. Di sini ada posisi untuk buy, ada kemungkinan besar kalau dia sentuh ada potensi bisa dia uji dimensi ini. Kalau di ini dia pecah, di sini dia masuk. Jadi seperti begini, kalau dia keluar dari trend line ini, dia akan ke bawah dulu. Jadi ini udah kelihatan sudah kehilangan kekuatan uptrend. Setelah itu dia uji masuk, dia akan uji lagi di sini. Kalau dia gagal, dia bisa turun lagi. Jadi di sini adalah untuk buy paling aman. Jadi ada potensi dia koreksi ke atas lagi di situ. Ya. Kalau saya volume hari ini kecil ya berarti belum ada kesempatan. Jadi ini hanya boleh nunggu saat news hari Rabu kami Jumat. Di situ ada data ekonomi yang penting. Jadi seberapa dapat dia akan pengaruh ya. Dan emas ini karena masih ada sentimen geopolitik masih panas ya. Kemarin sempat saya ada baca bahwa ada di Laut Merah ada korban 10 korban karena diserang Amerika. Ya, tapi ceritanya entah dramanya seberapa ngaruh atau tidak ya, kita tidak akan tahu ya. Kalau lihat sih aman-aman aja sih untuk sementara waktu ya. Setelah lihat ini cuma naik sekitar 50 pip, 60 pip ya. Jadi masih belum sangat impulsif ya. Jadi emas ini lagi berusaha untuk bentuk momentum bullish tapi lagi uji ya. Jadi masih ditahan karena semalam penutupannya seller. Jadi tinggal cari sell amannya bisa di sini atau di sini. Di sini ada high risk ya. Kalau mau buy di sini juga high risk, di sini medium risk, low risk ya. Terus kombinasi dengan news hari ini ya, hari ini lagi tuh ada dampak besar di semua kecil-kecil, kecuali mulai hari Rabu ada yang besar ya, ada PMI, lowongan kerja. Habis itu jam 2 pagi itu ada Rapat FOMC ya.
Setelah Jumat baru ada NFV ya. Jadi udah mulai normal. Setelah itu selanjutnya bahas minyak ya. Minyak juga didorong naik karena juga ada geopolitik di Laut Merah ya. Jadi ya, kapal-kapal yang muatan minyak ya akan diserang. Jadi ya bahaya juga ya. Jadi peminta minyak akan macet ya. Ada yang udah beli tapi macet, nanti barang bisa naik lagi di situ. Nanti minyak bisa naik lagi. Dan inflasinya masih belum mencapai target ya. Jadi belum 100% akan turun suku bunga di bulan Maret, masih belum ya. Itu kembali prediksi ya. Jadi ini saya sudah kasih garis trend line. Kalau memang low di sini dia bisa lanjut lebih tinggi lagi ya. Dan sekarang minyak juga berusaha untuk masuk momentum buy ya. Lagi berusaha juga, tapi dengan catatan harus breakout di atas demand ini. 73.800 dia harus breakout. Kalau dia breakout sudah masuk ke momentum buy. Kalau sama buy ada potensi dia akan cari lebih high, lebih tinggi lagi. Ya, semoga hampat dia koreksi sudah selesai di hampat. Habis itu dia akan cari hal lebih tinggi. Jadi kalau lihat ada lumayan dari daily, saya lihat dari kemarin dia cari high September 23 udah hampir sebulan lebih ya. Jadi ada saatnya, waktunya dia akan naik ke 80 ke atas ya, ada saatnya, tapi nggak tahu kapan. Cuman kalau seandainya hari ini malam ini dia penutupannya momentum buy lagi, berarti akhir Rabu udah boleh jadi buy ya, jadi buy lagi. Kalau udah penutupan buy-nya sudah masuk, kita tinggal cari buy lagi. Oke, semoga dia tutup buy, kita tinggal cari buy aja. Ya, jadi setelah koreksi. Selanjutnya bahas Nasdaq. Oke. Nasdaq kemarin penutupannya momentum share ya. Ya. Jadi hari ini masih tertekan dengan kekuatan seller ya. Jadi seberapa kuat dia bisa naik? Kalau dia mau masuk momentum buy, dia harus breakout di atas 16.962, dia breakout ya. Di sini dia harus cari. Saya coba akan garis lagi dari sini. Sampai sini. Di sini adalah zona supply ya. Semoga di sini masih kuat dan bisa membuat Nasdaq ganti downtrend ya, bisa turun lebih dalam lagi ya. Harapnya momentum buy-nya bukan momentum uptrendnya sudah selesai, waktunya cari downtrend ya. Kalau downtrend enak ya, kasih dia turun dalam-dalam. Kalau ada perubahan uptrend kita tinggal cari buy lagi ya. Karena untuk sekarang udah masa kuartal pertama, jadi ya ekonominya akan masuk baru lagi ya. Kita cari tahu dulu ya. Saya akan kedepannya saya akan cari buy aja, cari buy. Kalau dia udah, takutnya nanti dia perubahan lagi, mau uptrend lagi ya. Semoga sih enggak lah, bisa lebih down lebih bagus ya. Nasdaq itu kan sahamnya, kalau saham kan ada hubungan soal kalau saya suku bunga turun, jadi sahamnya bisa naik lagi di situ. Jadi kalau dia turun tiba-tiba ada penutupan momentum buy ya, tinggal cari buy aja ya. Tapi saya maunya dia downtrend dulu agak lama, lebih bawah lagi, selanjutnya tinggal cari masuk buy ya. Karena buy-nya kan dia tanpa batas, bisa naik lebih tinggi, bisa lebih banyak, turun pun ada batas juga di situ. Apalagi suku bunga udah tinggi dan juga mau naik lagi dengan hawkish lagi pun agak terbatas ya. Jadi prestasinya lebih baik jadi buy ya, tapi untuk sekarang belum ya. Tunggu dia harganya lebih low dalam sebulan ini, kita lihat kondisinya gimana ya. Karena ini udah masuk bulan baru dan juga data ekonomi yang baru ya, kita lihat ukurnya sampai gimana.
Selanjutnya untuk Bitcoin ya. Bitcoin setelah Senin dia penutupannya bullish ya, momentum buy, langsung dia retest trend lainnya, langsung dia breakout. Setelah breakout dia 2 jam ini dia retest gagal break ke bawah ya, jadi dia langsung naik tinggi. Tapi ini masih belum ada kekuatan untuk dia breakout. Di sini ada high-nya ya. Jadi di sini saya lihat dia ada manipulasi ya, breakout. Di sini kita ambil high di sini. Kita garis hijau ya. Nah, ini dia break tapi masuk kembali lagi. Ya, masuk kembali lagi. Jadi tiba-tiba gak ada angin, dan apa-apa, udah naik tinggi ya, ini pasti dia akan turun lagi ya. Ini dia kemungkinan besar ada yang ambil sell, jadi dia akan jilat dulu ya. Jadi ini manipulasi dulu. Seberapa kuat dia bisa bertahan dia lah. Dia kan naik tinggi bisa turun lagi di sini. Ya. Kalau misalnya kan analisa bahwa Bitcoin ini agak rumit ya, sementara jangan masuk dulu ya. Ini dia belum break, jadi belum bisa naik tinggi, jadi dia ada posisi dia akan turun lagi ya. Karena ini saya lihat ini breakout palsu ya, breakout palsu. Dan juga ini udah di break, udah ketemu polanya, jadi dia akan cari pola baru ya. Jadi di sini dia akan ambil liquid ini lagi ya. Atau perubahan set haven semua alihkan ke Bitcoin. Kenapa Bitcoin hanya Bitcoin yang naik tinggi ya di situ. Jadi ini ada satu pemain baru lagi. Jadi catur baru lagi. Jadi kita perlu adaptasi lagi ya, karena masuk kuartal pertama. Ya, kalau Bitcoin saya lebih memilih ya gak usah masuk. Banyak drama udah mulai ya, hati-hati. Karena Bitcoin pian drama sangat sulit. Oke, selanjutnya apa lagi? Kita cek mana berita. Ya, harus baca berita biar tahu ya. Kita baca berita emas ya. Apa lagi, nggak ada yang berita ini sih. Ini nggak ada update ya, nggak ada update. Ini nggak ada update. Nggak ada update, jadi nggak bisa baca. Terus ini kita kembali lagi ke emas ya. Ini setelah data ekonomi PMI China positif ya. Kalau dia positif kan bisa mendorong emas naik, tapi seberapa kuat dia bisa mendorong, kalau bisa dia turun lagi. Oke, kayaknya nggak ada yang perlu bahas lagi. Semoga bermanfaat dan bye.